aset kripto itu tidak haram untuk dimiliki. Iya, betul. Betul ya Pak ya? Iya. Aman ya Pak ya? Aman. Indodax Academy Podcast merupakan sebuah tempat untuk kalian belajar lebih banyak mengenai blockchain dan aset kripto dalam bentuk podcast. Jadi, kalian bisa mendengarkan di mana saja dengan mudah. Oke, let's get to it. Tari ingin bertanya, menurut Bapak Ki Haji Najib mengenai aset kripto, dari sudut pandang agama Islam, bagaimana Pak hukumnya? Mengingat aset kripto ini adalah hitungannya sebenarnya kekayaan ya Pak ya? Iya. Jadi kalau di dalam hukum Islam itu yang namanya kekayaan itu dibagi dua. Ada istilahnya disebut dengan naqdu atau umrah, berarti mata uang. Betul. Ada yang satu namanya sil'ah atau komoditas non mata uang. Karena itu kalau kita lihat dari sisi dia ini sebagai mata uang, hanya satu fungsi, yaitu sebagai kawasa itu tabadul, artinya sebagai alat tukar. Tapi sebagai alat tukar, tapi tidak bisa menjadi pengukur nilai karena yartafi'u wa yankhafidhu syari'an. Dia fluktuatif. Jadi harusnya kalau alat tukar dia bisa menjadi pengukur nilai. Ternyata dia dimasukin dua-duanya nggak bisa. Dia bukan barang, dia bukan mata uang. Karena itu teori ini sebenarnya sudah terjadi anomali. Karena itu perlu sebuah paradigma baru di dalam menghadapi Bitcoin. Kita tidak harus lagi mengukurnya bahwa ini harus umlah atau sil'ah, atau ini harus mata uang, kalau nggak mata uang ya barang. Padahal itu dibuat beli bisa gitu. Jadi dia mal, kekayaan, tapi kekayaan ini tidak bisa masuk di dalam kategori umlah maupun sil'ah. Karena itulah di dalam Bahsul Masail kita memutuskan dengan satu kata bahwa ini adalah harta atau kekayaan. Kekayaan itu artinya kalau ada orang yang mencuri dia harus dihukum. Kalau ada orang yang merusak dia harus mengganti. Kalau bukan kekayaan nggak ada hukum itu. Jadi ada konsekuensi dia sebagai kekayaan, artinya dia bisa menjadi hak milik. Bisa dipertukarkan baik dalam bentuk hibah, pemberian, saya ngasih hadiah ke orang, saya kasih hadiah Bitcoin bisa. Saya kalau ada orang mau jual, saya mau beli bisa. Karena dia termasuk kekayaan. Orang misalnya orang naruh duit di bank, itu mau nyimpen duit apa mau nyari untung kan nggak ada yang tahu karena itu niat ya. Nah kalau di dalam hukum fikihnya madzhab Syafi'i, kalau di fikih itu kan ada madzhab Syafi'i, ada madzhab Hambali, ada madzhab Maliki, ada madzhab Hanafi. Nah kalau Syafi'i itu sepanjang secara formal itu benar, ya transaksinya sah. Transaksinya sah. Kalau dia punya niat jahat, haram, nggak boleh. Jadi berarti gimana kalau orang nyimpen duit di Bitcoin? Sah. Kalau dia punya niat nggak benar dengan misalnya main-main, itu menjadi tidak benernya ini yang haram, yang dilarang, haram ya, Pak? yang dilarang. Jadi ternyata memang walaupun sebenarnya kalau misalnya dilihat dari regulasi pemerintah sudah ada, tapi sebenarnya kembali lagi ke penggunaan masing-masing. Iya betul. Ya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya memang ternyata dari awal Bitcoinnya dipakai untuk yang tidak-tidak, udah pasti haram Pak. Betul. Begitu juga dengan rupiah sebenarnya Pak. Iya sama. Betul ya Pak. Mungkin nggak Pak kalau misalnya Tari bilang bahwa ada jadi Bitcoin ini memang sebenarnya tidak haram untuk dimiliki. Iya betul. Sejak awal kalau kita sudah mengatakan ini mal kekayaan, maka tidak diharamkan. Jadi begini, istilahnya kalau di dalam fikih itu haram itu karena bendanya dan haram karena hal lain. Yang terjadi di bahasa masyarakat haramnya itu karena hal lain gitu kan. Maka hal lain ini sepanjang dia tidak terjadi, dia tetap sesuatu yang sah-sah aja, tidak haram gitu. Dan menurut saya kalau model fenomena seperti Bitcoin ini kemudian ditutup lalu dianggap tidak perlu dan tidak ada, maka suatu saat kita paling belakang melihat Bitcoin ketika semuanya sudah
sudah melakukan itu, kita baru mencoba beradaptasi. Aset kripto itu tidak haram untuk dimiliki. Iya, betul. Betul ya Pak ya? Iya, Aman ya Pak ya? aman. Yang penting teman-teman menggunakannya untuk yang baik-baik. Betul.